Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan mereview salah satu LED terbaik atau terbaru teman-teman ya, dari Sony berukuran 65 inch. Jadi ini merupakan seri paling tinggi dari Sony, di bawahnya OLED TV teman-teman ya, dengan fitur yang sangat lengkap dan tentunya sangat mumpuni untuk PS5 teman-teman ya, atau game-game konsol lainnya. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview dari segi tampilan, kualitas gambar, build quality, dan terakhir kita akan spill untuk harga ini teman-teman ya. Dan yang spesial untuk review kali ini, kita akan tes kualitas speaker dari TV terbaru Sony ini. Karena Sony menonjolkan untuk kualitas suara yang lebih baik, didukung oleh akustik multi audio teman-teman ya. Jadi terdapat 4 speaker di dalam TV-nya. Dalam layarnya ada 2 dan di bagian frame kiri dan kanannya ada 2 teman-teman ya. Oke, tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel Arta Bali TV. Sip, kita lanjut untuk penjelasan yang pertama. Oke, yang pertama kita masuk dari segi tampilan kualitas gambar teman-teman ya. Jadi untuk di seri Sony 65 inch ini, dia sudah menggunakan panel layar yang dinamakan full array system, atau lampu LED di dalam LED-nya TV-nya itu lebih banyak dan jauh lebih kecil, sehingga per titiknya mampu menghasilkan gambar kontras dan brightness lebih tinggi dibanding seri-seri sebelumnya. Dan dari segi panel sendiri, dia sudah menggunakan soft ya ini ya, menggunakan soft panel serta dibantu dengan prosesor XR teman-teman ya, sehingga dia mampu mengupscaling dari gambar, kualitas warna, dan apanya lagi ya, motion rate-nya. Jadi istilahnya ini untuk frame rate TV-nya dia sudah mencapai 120 Hz teman-teman ya. Jadi kalian sangat puas sih kalau seandainya untuk main PS atau game-game konsol lainnya. Dan untuk TV ini sekedar info, dia juga sudah support namanya VRR system. Jadi untuk PS5 dia mendapatkan mentahannya langsung tanpa dikompres lagi ketika masuk ke TV-nya. Nah itu dia untuk kualitas layarnya. Sekarang kita masuk ke tampilan frame-nya teman-teman ya. Nah untuk di tampilan frame kita bisa lihat di sini dia sudah menggunakan teknologi full frame teman-teman ya, atau frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Kita bisa lihat teman-teman ya di sini semuanya. Oke. Di sini juga. Nah, tapi tidak full teman-teman. Kita bisa lihat di sini di dalam layar masih ada garis hitam teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Itu dari segi frame. Sekarang kita cek untuk bagian kakinya. Nah, di kakinya sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf saya tidak bisa shoot dari samping karena lumayan sempit tempatnya. Bahannya juga dari metal dan ini nggak mentok teman-teman ya. Jadi kalian bisa tinggikan lagi sesuai, kayak kalau nggak salah sampai 3 pengaturan teman-teman ya untuk tingginya. Oke, itu dia. Dan untuk bagian tengahnya di sini kita bisa lihat dia terdapat lampu indikator. Nah ini lampu indikator ini ada fungsinya untuk voice command teman-teman ya. Jadi kalian bisa memerintahkan TV ini mulai dari membuka YouTube, matikan TV, dan lain-lain hanya menggunakan kalian tinggal ngomong teman-teman. Karena di sini ada knopnya on off, jadi kalian bisa langsung memerintahkan TV baik menyalakan TV dan lain-lain, sudah bisa di sini ya. Voice namanya hands free kalau di Sony ya. Oke, dan sekarang kita masuk di fiturnya. Di fitur unggulan Sony ini kita bisa lihat teman-teman ya. Nah ini dia support namanya Bravia Core teman-teman ya. Jadi kurang lebih Bravia Core ini penjelasannya dia sudah seperti Netflix teman-teman ya. Jadi ada film-film yang direkomendasikan dari Bravia Core ini dan dengan resolusi minimal 4K teman-teman ya, yang disupport beberapa kelebihan mulai dari Random Up to 10 movies dan iMac Enhance. Ini kelebihannya. Jadi bisa memperlebar layar yang awalnya segini jadi segini teman-teman ya, jadi lebih full nanti untuk kualitas gambarnya. Serta untuk dari segi prosesornya di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan prosesor Sony XR, disupport dengan Bravia XR dengan resolusi full array LED dengan tipe X90K berukuran 65 inch teman-teman ya. Di sini kita juga bisa lihat untuk prosesor sendiri diberikan nama XR Cognitive Processor, serta disupport oleh XR Luminous Color Pro, dan sudah kontrasnya itu dia sistemnya XR Contrast Booster.
Serta untuk motion clarity-nya sama, juga sudah XR motion clarity. Kita bisa lihat di sini. Yang paling istimewa tentu di sound-nya teman-teman ya. Dia sudah menggunakan XR sound, disupport oleh akustik multi audio. Dan OS sendiri tentunya sudah menggunakan Google TV teman-teman ya, bukan cek lagi nih Google TV. Jadi untuk semua aplikasi, kelebihannya juga sudah paling canggih lah istilahnya kalau di Google TV teman-teman ya, dibandingkan Android TV. Kelebihannya sih dari AirPlay dia sudah support ya, kalau Android kayaknya masih belum ya untuk AirPlay. Oke, itu untuk fitur-fiturnya yang udah saya jelaskan tadi. Sekarang kita cek untuk bagian belakang TV-nya. Jadi tampilan seperti apa, langsung kita ke bagian belakang TV-nya teman-teman ya. Tampilan bagian belakang TV-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita shoot dari jauh aja karena tempatnya lumayan agak sempit teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk bahannya sendiri itu dia masih menggunakan plastik, dilengkapi dengan ventilasi udara agar tidak gampang overheat, dan serta untuk tampilan mounting bracketnya itu lubang-lubang 4 teman-teman ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 dan dapat bulatan dengan lambang Bravia ya di sininya. Serta untuk kabel powernya sendiri dia sudah menggunakan plug and play teman-teman ya, jadi tidak permanen lagi. Oke, sekarang kita cek untuk portnya. Oke, di portnya sendiri di sini kita bisa lihat teman-teman ya, dia sudah menggunakan ini teman-teman ya. Kalau saya buka USB 1, nah ini kelengkapannya. Jadi USB-nya dia ada 2 teman-teman ya, baik yang standar maupun yang 3.0 teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini transfer datanya kalau yang standar dia sampai 500 mAh, sedangkan yang 3.0 dia sudah 900 mAh. Jadi lebih cepat proses gininya teman-teman ya, transfer datanya. Setelah itu di bagian bawahnya ini digital audio optik, di bagian bawahnya lagi bisa untuk headset, di bawah lagi ada ARC teman-teman ya, video in atau video audio left and right teman-teman ya, ini keterangannya dia. Serta untuk HDMI-nya jumlahnya itu ada 4 teman-teman ya, USB HDMI in-nya ada 2, HDMI ARC ada 1, disupport dengan 4K 120 Hz teman-teman ya. Jadi ketika kalian ingin mengonekkan PS5 kalian atau yang lain bisa menggunakan ini karena untuk frame rate-nya lebih tinggi teman-teman ya, dibantu dengan HDMI-nya. Dan di sini untuk HDMI-nya lagi 1 dia udah 4K 120 Hz juga. Serta untuk di sini lagi 1 dia ada port untuk LAN teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ini ya, koneksi internet menggunakan kabel. Dan di bagian bawahnya yang terakhir di sini ada port untuk antena teman-teman ya. Kita bisa lihat. Sip, itu untuk port dan boot quality bagian belakang TV-nya. Sekarang kita masuk ke penjelasan spesifikasi atau aplikasi apa saja yang kompatibel untuk TV ini. Oke, kita masuk untuk penjelasan aplikasi dan fitur-fitur apa saja dari TV ini. Kita cari remote dulu teman-teman ya. Mana remote-nya? Oke, kita masuk ke penjelasan aplikasi dari TV ini teman-teman ya. Langsung saja kita tekan home-nya. Ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih untuk tampilan Google-nya ya seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian atasnya ada telusuri. Nah, ini untuk pencarian browsernya, beranda, aplikasi, koleksi. Coba kita cari dulu di beranda teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi yang sudah terinstall di sini kita bisa lihat. Pertama itu ada TV, ada Netflix, ada Prime Video, ada YouTube, ada video.com. Nah, ini di aplikasi andalan Sony yang hanya bisa di TV Sony yaitu Bravia Core teman-teman ya. Jadi kalian juga harus berlangganan kurang lebih seperti Netflix, tapi untuk film-filmnya untuk kualitas gambarnya lebih bagus teman-teman ya, dan disupport dengan iMac Enhance itu. Dan untuk aplikasi selanjutnya ada Apple TV, ada iFlix, ada YouTube Music, ada Kids, Ikiyi ini teman-teman ya, ada HBO Go dan lain-lain. Dan beberapa film-film yang direkomendasikan, ini kita bisa lihat teman-teman ya. Ada Prime Video, ada Apple TV, film-filmnya yang direkomendasikan, ada Google Play Film, ada HBO Go dan Spotify teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang senang mendengarkan musik, kalian bisa masuk atau login di Spotify. Ini video.com juga udah ada ya. Dan sekarang kita cek untuk fitur-fitur di kelengkapan aplikasinya. Kita cek dulu. Di sini kita langsung saja buka setelan teman-teman ya. Nah, di setelan sendiri yang pertama itu dia ada settingan untuk saluran input, ada tampilan suara, ada jaringan internet, ada akun dan login, ada privasi, ada aplikasi, ada sistem, remote, aksesoris, ini Bluetooth teman-teman ya. Jadi ketika kalian mempunyai kayak speaker atau keyboard bisa kalian koneksikan di
settingan remote dan aksesoris ini. Sekarang kita cek untuk sistemnya sendiri. Di sini kita bisa cek untuk tentangnya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat untuk versi OS Androidnya dia udah Android 10, tapi modelnya sudah Google TV teman-teman ya, dengan tipe Sony XR65X 90K. Kita back lagi dan kita cek untuk penyimpanannya teman-teman ya. Nah untuk penyimpanan sendiri dia internalnya ini sudah terpakai teman-teman ya, totalnya yang masih itu sekitaran 4,4 GB dan drive USB dia 15 GB teman-teman ya, itu untuk eksternalnya. Oke, itu dia. Selanjutnya di sistem dia ada settingan bahasa, mode standby, transmisikan, muat ulang, kontrol, sensitivitas bawaan, dan masih banyak lagi settingan. Dan untuk di input di bagian bawahnya yang ada YouTube, ada demo aplikasi. Nah ini demo ini muncul ketika kita aktifkan mode retailnya teman-teman ya. Itu aja, ada drive USB, ada AirPlay. Nah ini bisa kalian koneksikan menggunakan iPhone teman-teman ya. Ada HDMI 3. Nah ini bisa juga untuk kayak screen saver teman-teman ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini belum diaktifin teman-teman, coba kita aktifkan dulu, kita lewati, berikutnya selesai. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi TV kalian bisa kalian aktifkan dengan mode standby dan tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, stil lukisan istilahnya screen saver sih teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk penjelasan fitur dan spesifikasinya. Sekarang kita masuk ke tahap pengetesan gambar dari TV ini teman-teman ya. Langsung saja kita nyalakan demo dari TV ini. Oke, langsung saja kita cek untuk demo TV ini. Kita akan tes dulu untuk kualitas gambarnya. Kita buka USB dulu. Nanti kita tes juga untuk kualitas suara teman-teman ya. Kalau agak sepian dikit kita akan tes untuk suaranya. Kalau tidak memungkinkan, cukup kita tes gambar dulu ya. Nah ini teman-teman ya. Untuk kualitas gambarnya biasa kita menggunakan demo dari Sony langsung teman-teman ya. Ini bisa lihat kualitas gambarnya dari detail, warna, brightness, dan kontrasnya. Kalian bisa nilai sendiri teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Nah ini detailnya, kita mundurkan lagi coba, agak silau teman-teman ya. Nah itu teman-teman untuk pengetesan warnanya. Coba kita deketin lagi, kita cek gambar dari samping. Detail warnanya sangat dapat teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itu untuk pengetesan gambarnya. Sekarang kita masuk ke tahap pengetesan suara dari TV ini teman-teman ya. Sip, kita lanjut. Saja kita tes untuk kualitas suara dari TV ini teman-teman ya. Kita play langsung. Dan volumenya kita gunakan di 50 atau lebih ya. Kalian bisa, kita pakai 80 teman-teman ya. Kalian bisa bandingkan suara. With 10-point accuracy. Whether the soundscape sits the mood of the scene. Dari samping ya. Will capture its the full extent. Do you want a secret of nature's fury?
Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk penjelasan dari LED TV ini teman-teman ya. Jadi sudah komplit saya jelaskan mulai dari build quality, fitur-fiturnya, gambar, dan pengetesan suaranya. Dan terakhir kita akan spill untuk harga TV ini teman-teman ya. Jadi untuk harga TV ini dengan tipe XR55X90K di harga 19.199.000 teman-teman ya, spesial promo untuk bulan ini. Oke. Jadi segitu saja untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. See you teman-teman, ditunggu untuk video yang selanjutnya. Terima kasih.